warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan dari Prodi PSP. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai tugas mites dari biologi kimia. Baik, yang pertama itu biokimia. Biokimia terbagi menjadi dua kata, yaitu bio dengan kimia. Bio adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, mulai dari pertumbuhan, struktur, sifat, dan taksonominya. Sedangkan kimia yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan materi serta energi yang mempengaruhi perubahan materi tersebut. Dan biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, fungsi, sifat, dan reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Baik, yang kedua yaitu air bagi ilmu biologi. Air adalah senyawa kimia yang sangat penting bagi makhluk hidup. Air adalah suatu senyawa yang tidak bisa digantikan oleh senyawa lain. Hampir 98% makhluk hidup semua 98% makhluk hidup mengandung air. Baik, yang kedua yaitu air dalam ilmu biologi. Air adalah senyawa penting bagi makhluk hidup, di mana air tidak bisa digantikan oleh senyawa lain. Hampir 98% makhluk hidup itu mengandung air. Air juga memiliki dua fungsi, yaitu satu sebagai alat reaksi enzimatis dan dua sebagai transport elektron dalam makhluk hidup. Air juga memiliki dua sifat, yaitu pertama dapat mengionisasi dan memiliki komponen dan memiliki peranan penting terhadap komponen sel. Yang kedua yaitu air memiliki titik didih di mana 1 atm bisa mencapai 100 derajat Celcius, dan juga air bersifat polar dan pelarut. Baik, yang ketiga itu sebutkan pengertian metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Yang pertama itu metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Proses tersebut adalah pertukaran zat ataupun organisme dengan lingkungannya. Yaitu contohnya adalah enzim. Pengertian dari katabolisme adalah penguraian zat kompleks menjadi lebih sederhana, yaitu contohnya respirasi. Respirasi dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Kemudian pengertian dari anabolisme anabolisme adalah pembentukan zat kompleks dari yang lebih sederhana. Contoh dari anabolisme yaitu adalah fotosintesis. Baik, yang keempat yaitu menjelaskan tentang asam amino dan poin-poin penting dari asam amino. Pertama itu asam amino. Asam amino adalah protein yang sudah dipecah belah oleh proses metabolisme menjadi molekul-molekul kecil. Asam amino dibagi menjadi 20, diantaranya itu. Baik, yang pertama itu asam amino esensial dan non esensial. Kedua asam amino ini berperan penting bagi tubuh manusia. Selain sebagai pembentuk otot, asam amino esensial dan non esensial juga berfungsi sebagai mengatur gula darah dan juga fungsi seksual. Perbedaan di antara kedua asam amino ini yaitu asam amino non esensial yaitu asam amino yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, sehingga kita tidak perlu susah payah memenuhi kebutuhannya dari makanan dan minuman sehari-hari. Sedangkan asam amino esensial yaitu adalah asam amino yang diperlukan atau yang diambil dari makanan
yang harus dipenuhi atau dibutuhkan dari makanan dan minuman sehari-hari, kebalikan dari asam amino non esensial. Yang kedua yaitu asam amino polar alifatik dan asam amino polar netral. Asam amino polar alifatik yaitu gugus R. Kelompok asam amino ini bersifat hidrofobik karena didominasi oleh rantai hidrokarbon dengan kepolaran yang sangat rendah. Sedangkan asam amino polar netral yaitu gugus R. Pada kelompok asam amino ini lebih mudah larut daripada asam amino polar netral alifatik yang bersifat hidrofilik dibandingkan asam amino alifatik. Baik yaitu asam amino yang bermuatan negatif dan positif. Asam amino gugus K. Asam amino bermuatan negatif yaitu gugus R. Yang paling hidrofilik adalah gugus yang mempunyai muatan neto negatif ataupun positif. Asam amino pada pH 7 mempunyai muatan neto negatif adalah asam aspart dan asam glutamat. Kemudian asam amino bermuatan positif yaitu asam amino yang pH 7 adalah lisin, arginun dan histidin. Ketiga asam ini mempunyai tambahan gugus amina sehingga tidak ternetralis oleh gugus amina. Baik, berikut yaitu asam amino aromatik. Terdapat 3 asam amino yang mempunyai gugus R dengan cincin aromatik yaitu phenylalanin, furosin dan triptofan. Cincin aromatik bersifat relatif nonpolar dan dapat saling berinteraksi hidrofobik. Baik, yang kelima yaitu menjelaskan tentang pengertian protein dan bagian-bagian protein. Protein adalah polimer dari asam amino yang dihubungkan sesuai dengan tingkatan struktur protein. Protein dibagi menjadi 4 yaitu 1. Protein sekunder, protein primer, protein tersier dan protein kuartener. Yang pertama yaitu struktur primer. Struktur primer yaitu struktur 2 dimensi yang menggambarkan asam amino sesuai dengan yang menggambarkan urutan asam amino dari protein terbesar dalam peptidanya. Kemudian struktur sekunder yaitu struktur 3 dimensi hasil pelipatan dari protein akibat ikatan hidrogen dari atom 0 karboksil dan amino. Berikut yaitu struktur tersier, struktur 3 dimensi hasil dari pelipatan 100 karbon dan dari akibat ikatan hidrogen dan ikatan ion kuma, ikatan disulfida gaya van der Waals dan ikatan hidrofobik. Berikutnya yaitu struktur kuartener, struktur 3 dimensi hasil dari kelipatan 2 atau lebih gaya van der Waals dan ikatan lainnya. Nomor 6 yaitu jelaskan klarifikasi enzim dan faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Yaitu pertama, klarifikasi berikut menurut versi yang disusun dari Unit Biokimia Internasional tahun 1961. Yaitu ada 6 komponen utama. Pertama yaitu oksideredukasi, yaitu berfungsi mengkatalisis reaksi redukasi oksidasi. Kemudian yaitu transfer yaitu berfungsi mengkatalisis reaksi perubahan gugus. Kemudian hidrolase mengkatalisis reaksi hidrolisis. Kemudian nasa pemutusan bukan hidrolik
pada CC, CN dan CO dan juga perubahan kimia lainnya. Kemudian yaitu isomerase, perubahan susunan geometri spasinya pada suatu molekulnya. Kemudian yaitu ngose atau sinrerase, mengkatalisis reaksi penggabungan dan molekul. Kemudian nomor 7 yaitu menjelaskan tentang perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Perbedaan paling mendasar di antara kedua sel ini adalah di mana sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sel tumbuhan memiliki pergerakan yang kecil-kecil, dan sedangkan sel hewan cenderung aktif dan bergerak. Perbedaan yang paling mendasar juga di antara kedua sel ini adalah ukuran, di mana sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan. Kemudian menjelaskan tentang menjelaskan tentang fungsi dari organel sel. Pertama itu membran sel. Membran sel merupakan bagian terluar dari sel, pembatas antara sel dengan lingkungannya, berfungsi sebagai tempat reaksi dan juga sebagai respirator. Kemudian dinding sel berfungsi merupakan lapisan terluar dari sel, berfungsi memberi kekuatan pada sel. Kemudian nukleus berfungsi sebagai pengendali sel, aktivitas sel. Kemudian ribosom berfungsi sebagai berperan dalam sintesis protein. Kemudian retikulum endoplasma berfungsi sebagai sintesis lemak dan sintesis protein. Baik, kemudian yaitu badan Golgi, tempat pembentukan vesikula sekresi. Kemudian lisosom berfungsi sebagai artifagi, autolisis dan edusitasi. Kemudian mitokondria berfungsi sebagai respirasi sel, identitas sel. Kemudian peroksisom mirip lisosom, dilapisi membran lipid seperti gelembung, berfungsi sebagai menghilangkan dari suatu molekul dan menghasilkan hidrogen peroksida. Kemudian sentrosom itu sentrosom mengatur siklus sel dan berperan dalam pembelahan sel. Dan juga vakuola adalah rongga di tengah sel, berfungsi sebagai memecah mikromolekul. Baik, yang ke-8 yaitu menjelaskan tentang proses metabolisme protein. Pertama yaitu protein dalam makanan akan dicerna sehingga berbentuk asam amino yang nantinya akan diserap oleh usus, kemudian dibuang melalui peredaran darah hingga ke hati. Untuk mengalami proses metabolisme yaitu katabolisme asam amino yang terjadi melalui muatan minasi dan deaminasi. Nanti produk yang akan dihasilkan dari hal tersebut yaitu berupa amonia dan kerangka karbon. Jika masih dibutuhkan, amino ini akan membentuk asam amonia yang baru. Dan apabila tidak dibutuhkan, asam amonia ini akan dibuang melalui urin. Nomor 9 yaitu menjelaskan tentang proses urea atau NH4+ yang dihasilkan melalui proses deaminasi dan diubah menjadi karbomil fosfat dan
mengikuti proses siklus urea sehingga hingga berbentuk urea yang siap dikeluarkan dalam bentuk urin. Kemudian nomor 10 yaitu menjelaskan tentang siklus asam amino dan transkripsi dan translasi. Sintesis asam amino yaitu asam amino yang diperoleh dari makanan, terutama dari yang non esensial. Itu juga ada yang diperoleh dari sintesis senyawa-senyawa baik itu glukosa maupun asam sitrat. Untuk hewan hanya dapat mengsintesis 10 asam amino non esensial, baik berupa senyawa non esensial dari senyawa glukosa maupun asam sulfat. Kemudian itu menjelaskan proses transpirasi, yaitu proses penyaringan DNA menjadi RNA, di mana produk dari hasil ini 3 jenis molekul RNA, yaitu rRNA, tRNA, dan mRNA. Kemudian yaitu transiasi, yaitu proses penerjemahan molekul mRNA menjadi asam amino yang nantinya membentuk atau menyusun protein. Baiklah, itulah sedikit tentang pemaparan jawaban saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.